Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gardu 21. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dahulu. Kalau begitu langsung saja kita simak video kali ini di channel kebanggaan kita, Gardu 21. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa paling bersejarah bagi umat Islam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Al-Fatih berjumlah kurang lebih 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Terkait penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin, diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel ataukah Romawi?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Kota Heraklius," yaitu kota Konstantinopel. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Istanbul pasti akan ditaklukkan. Sang penakluk adalah komandan terbaik dan pasukannya adalah prajurit yang terbaik." Pemimpin dari pasukan itu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak Sultan Murad II dan Huma Hatun. Saat Sultan Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya. Sesuai tradisi Utsmani, untuk mengutus para Shehzad atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Sultan Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya. Di antaranya adalah Molla Ghurani dan Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Sultan Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik kemudian turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Sultan Mehmed yang saat itu masih 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Sultan Mehmed, pihak Turki Utsmani diserang oleh kerajaan Hongaria yang dipimpin János Hunyadi. Penyerangan ini melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged. Dalam keadaan seperti ini, Sultan Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tahta. Tetapi Sultan Murad menolak. Sultan Mehmed lalu menulis surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Dan bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Sultan Murad kemudian datang dan memimpin pasukan mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III. Raja Hongaria dan Polandia, János Hunyadi, komandan pasukan gabungan Kristen, dan juga Mircea II Voivode, kemudian Wallachia dalam pertempuran Varna. Sultan Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Kandarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin pada masa kekuasaan Sultan Mehmed. Sultan Murad lalu kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451. Setelah wafatnya Sultan Murad, Sultan Mehmed kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Saat Sultan Mehmed kembali naik tahta pada 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Tidak mudah untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Bahkan upaya penaklukan sudah dilakukan sejak tahun 44 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sampai 3 lapis, sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah kurang lebih 150.000 orang, kereta api artileri, dan 320 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Awalnya tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani. Meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Transilvania,
Pasukan artileri Al-Fatih gagal menusuk dari sayap barat lantaran dihadang dua lapis benteng kukuh setinggi 10 meter. Kemudian mencoba mendobrak dari selatan Laut Marmara. Pasukan laut Sultan Al-Fatih terganjal militansi tentara laut Genoa pimpinan Giustiniani. Setelah pertempuran demi pertempuran tersebut, Sultan Al-Fatih menyadari titik lemah Konstantinopel adalah sisi timur, yakni Selat Sempit Golden Horn. Selat ini dibentang rantai besar dan dijaga 28 kapal, menyulitkan armada kecil sekalipun untuk melewatinya. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur sempat meminta bantuan dari Barat. Tetapi Paus memberikan persyaratan agar Gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Seperti yang kita ketahui, ketika Kekaisaran Roma menguasai dunia, pada masa Kekaisaran Kaisar Konstantin atau penguasa tunggal 324 sampai 337 Masehi, ia membentuk ibu kota lain bagi dunia Roma di kota Yunani tua, yaitu Bizantium, di sisi Eropa Bosporus. Kota ini segera berganti nama menjadi Konstantinopel atau Kota Konstantin. Sistem Diocletian tentang kerjasama para kaisar dan pemindahan ibu kota dari Italia ke semenanjung Balkan oleh Konstantin menimbulkan pemisahan Barat dan Timur. Kekaisaran Roma cenderung terbagi menjadi dua kekaisaran, dan setelah kematian Konstantin, kedua kekaisaran ini tidak pernah bisa dipersatukan. Mereka sekarang memiliki sejarah dan agama yang berbeda. Konstantinopel menolak untuk menerima persyaratan dari Paus. Warga dan pemuka agama ortodok mengabaikannya karena kebencian mereka pada kewenangan Roma dan ritus liturgi Latin dalam Katolik. Juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat memang datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada 22 April, Sultan Muhammad Al-Fatih menggusur kapal-kapalnya dari laut ke darat demi menghindari rantai besar, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata, dan ke pantai utara Tanduk Emas. Sebanyak 70-80 kapal dipogotong ramai-ramai ke sisi selat dalam waktu singkat pada malam hari. Sebuah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan dari pihak Konstantinopel pun tidak pernah mengira bahwa ide itu dapat dilakukan. Setelah pengepungan selama 54 hari dan sebuah ide brilian yang tak pernah terpikirkan, mulai terlihat cahaya kemenangan. Konstantinopel yang tidak memiliki banyak pasukan bantuan, sedangkan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih telah masuk ke jantung pertahanan Konstantinopel dan melakukan serangan penuh, membuat kemenangan kaum muslimin pasti terjadi. Pada 29 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Penaklukan itu mengakhiri kekaisaran Bizantium yang berusia 1058 tahun. Hanefi Bostan, asisten profesor di Departemen Sejarah Universitas Marmara di Istanbul, menjuluki penaklukan tersebut sebagai salah satu pencapaian terbesar dan paling penting dalam sejarah Turki dan Islam. Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi kekhalifahan Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adik kuasa kala itu. Pada tanggal 29 Mei 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya abad pertengahan. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Sultan Mehmed mengubah Hagia Sophia, dieja atau Hagia Sophia dalam bahasa Turki, yang semula adalah basilika ortodok menjadi masjid. Sultan Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, dan membangun istana baru untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata. Sultan Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Sebuah keputusan yang sangat bijak untuk membangun kembali kota Konstantinopel, bahkan membawa kembali orang-orang Yunani dan Genova ke Konstantinopel. Hal ini menunjukkan toleransi dari umat Islam bahwa Islam adalah agama yang damai. Namun keputusan itu
Untuk menjadikan gereja Basilika Ortodok sebagai masjid adalah keputusan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu, setelah Umar menandatangani perjanjian penyerahan Yerusalem, dirinya diajak berkeliling kota dan mendapat sambutan hangat dari warga Yerusalem. Saat singgah di gereja makam Kudus, Umar bin Khattab kemudian meminta izin kepada Uskup Agung yaitu Sopronius untuk melaksanakan sholat karena telah tiba waktu melaksanakan sholat zuhur. Uskup Agung Sopronius menawarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di ruangan dasar gereja makam Kudus. Tetapi Umar bin Khattab menolak secara halus ajakan tersebut dan kemudian melaksanakan sholat zuhur di luar gereja tersebut. Setelah dirinya melaksanakan sholat, Umar bin Khattab kemudian memberikan alasannya menolak menunaikan sholat di dalam gereja. Sikap penolakan Umar bin Khattab tersebut bukan ditujukan pada persoalan lokasi pelaksanaan sholat, melainkan ia memikirkan hal yang lebih besar dan maslahat. Dirinya menolak sholat di gereja agar rumah ibadah agama Kristen di Yerusalem tidak dirampas untuk dijadikan masjid, karena alasan pemimpin besar umat Islam pernah melaksanakan sholat di tempat itu. Kalau saya sholat di situ, dikhawatirkan di kemudian hari umat Islam merampas gereja Tuhan untuk dijadikan masjid. Dari kisah Umar, kita diajarkan agar kita tidak merampas tempat ibadah agama lain, karena Umar bin Khattab sangat menghargai hubungan antar agama. Umar bin Khattab juga menjamin keamanan hidup dan kebebasan beribadah bagi agama lain. Namun kita tetap harus bangga karena salah satu perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan dapat ditaklukkan oleh umat Islam benar terjadi. Yang lebih hebat pula bahwa yang memimpin penaklukan tersebut adalah seorang anak muda yang sangat cerdas dengan pasukan terbaiknya. Nama Konstantinopel sendiri kemudian diubah menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Istanbul kerap dilafalkan Istanbul, kemudian sebagai ibu kota kekhalifahan Utsmani hingga kejatuhannya pada 1923. Kota pelabuhan laut ini menjadi pusat perdagangan utama Turki modern saat ini. Secara geografis, wilayah Istanbul terbelah dua dan masing-masing terletak di Asia dan Eropa. Berpenduduk hingga 16 juta jiwa, Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan jika ada pendapat atau masukan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya ingatkan, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih untuk subscribe-nya. Sampai di sini dulu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.